fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyasu. Ya. Al-qiyasu huwa istikhraju misli hukmil mazkuri lima lam yuzkar li jami'i bainahuma wa huwa hujjatun syar'iyyatun liqaulihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar wa minal i'tibari qiyasus syai'i bisyai'i ahadisul ahkami al hadisul lazi yahtaju bihi fi isbatil ahkami wa tahlilil halali wa tahrimil harami huwal hadisus sahihu huwa ma ittasala sanaduhu bi'udulin dabitaini bila suzuzin wala illatin wal hasanu huwa ma urifa makhrajuhu warijaluhu la karijalis sahihi wal hadisud dha'ifu huwa ma qasara andarajatil hasani wa amal hadisud dha'ifu fayajuzul amalu bihi fi fadailil a'mali mimma laisa fihi tahlilun wala tahrimun. Al-qiyasu, sumber hukum agama yang keempat yaitu qiyas. Qiyas itu nyamain hukum asal kita samain sama hukum cabang. Jadi asal kita samain sama hukum cabang, itu namanya qiyas. Kayak di zaman Nabi orang fitrah makanan pokoknya gandum. Di Indonesia orang gak makan gandum. Gandum itu asal, beras itu cabang. Kita samain asal si gandum sama beras, itu namanya mengkias, menyamakan hukum yang asal dengan hukum cabang. Nah, disebutin orang zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Itu. Zaman Nabi makanan pokoknya gandum. Di Indonesia umumnya makan pokoknya beras. Maka nyamainnya pakai makanan pokok juga. Kalau orang Indonesia makanannya duit, maka zakat fitrahnya pakai duit. Orang Indonesia makannya beras, zakat fitrahnya pakai duit. Alasannya fleksibel, kalau duit bisa dibeliin apa aja gitu. Tapi agama nyuruhnya makanan pokok. Kalau kita zakat sama masjid, dapat 4 karung, digondol sekarung sama orang, kelihatan kita bawa, kita lihat. Ayo mau dibawa mana tuh beras? Kita bisa omelin. Tapi kalau pakai duit dapat 5 juta, dikantongin 2 juta, kita nggak lihat. Kecil duitnya ya.
Gitu. Apalagi emang udah terang-terangan dia mah. Kata dia begini, pengurus. Bukan penggemuk, pengurus. Yang gemuk saya mau bikin kurus gitu. Ya. Kalau penggemuk dapat 2 juta, tambahin 2 juta jadi 4 juta, namanya penggemuk. Apa itu kias? Al-kiyasu huwa, adapun kias yaitu istikhraju, mengeluarkan. Mislu hukmil mazkuri, seperti hukum yang disebutkan. Mislu hukmil mazkuri, seperti hukum yang disebutkan. Lima lam yuzkar, kepada sesuatu yang tidak disebutin. Nabi nyebutinnya gandum, zakat fitrah pakai gandum gitu ya. Kalau di zaman dulu ada gelas namanya gelas blimbing. Pada ngalamin nggak gelas blimbing? Di sini nih, ini ada gambar blimbing begitu 3. Ya. Itu kalau kita taker 4 gelas itu buat zakat fitrah. Kalau sekarang udah nggak ada gelas, pakai ini aja, 4 ini. Nih, raup itu 1, 2, 3, 4. Itu buat zakat fitrah segitu. Kalau mau diletterin, 3 letter lebih segini nih. Ini kan 3 letter nih, tambahinnya segini. Tuh zakat fitrah tuh. Iya. Cuman jaga-jaga, takut nanti kurang. Bikin aja dah 3 letter setengah. Iya. 3 letter setengah tuh udah lebih tuh. Udah lebih. Jadi jangan ngomong begini. Lebihin aja 4 letter, takut nanti kurang. Itu 3 letter setengah udah dilebihin. Gitu. Emang nggak boleh orang zakat fitrah lebih? Ya bagus. Kalau lagi ngomongin hukum ini mah 3 letter setengah tuh udah dijaga-jaga sama ulama. Takut nanti kurang, dilebihin 3 letter setengah. Jangan dibilang begini, taker aja 4 letter biar lebih, takut nanti kurang. Enggak begitu dah, udah dijaga sama ulama. Tuh hukumnya begitu. Kalau kita mau zakat fitrah sekarung bagaimana buat diri sendiri? Yaitu emang disuruh. Yang punya duit 1 juta masa zakat fitrah 3 letter setengah. Keluarin sekarung kecil. Nih Bu, saya zakat fitrah buat diri saya ya, sekarung. Yang nerima juga enak ya. Itu. Yang datang ke rumah orang miskin bawa apa namanya? Motor yang gede apa namanya? Yang gede apa merek itu? MX. Ya. Bawa MX, zakat fitrah 3 letter setengah. Kecil banget plastiknya ya. Jangan, yang gedean dikit 10 letter kek gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau udah ngeluarin 3 letter setengah itu udah lebih dikit. Udah lebih dikit. Lijami'in, karena ada kesamaan. Menyamakan hukum yang tidak disebutin kepada menyamakan hukum yang disebutin kepada yang tidak disebut. Nabi nyebutnya gandum, beras nggak disebut sama Nabi, kita samain tuh yang kagak disebut beras, kita samain sama gandum. Lijami'in, karena ada kesamaan. Mana kesamaannya? Sama-sama makanan pokok, itu sama namanya, ada kesamaannya. Bainahuma, antara keduanya, gandum sama beras, itu kan ada kesamaan ya. Wahwa, adapun dia kias, hujjatun syar'iyatun, yaitu hujjah syar'iyah, dalil syara'. Jadi dalil syara' dia udah kuat, nyamain hukum cabang dengan asalnya itu udah kuat, udah jadi hujjah syar'iyah.
udah jadi dalil. Kalau dalil sotoy belum jelas. Sotoy tahu sotoy? Iya, so tahu. Dulu ada angin ribut di Jakarta. Ada satu rumah yang gak gerubuh. Orang pernah tanya, waduh wali nih. Orang-orang gentengnya pada hancur, terbang sama puting beliung. Dia doang gak gerubuh rumahnya. Orang pada sangka dia wali. Akhirnya ada yang tanya, gimana Pak, ini rumah kagak rubuh? Iya, ada jimatnya, kata dia begitu. Jimatnya apa ya? Dibuka aja lacinya, ada tolak angin, ada singkir angin gitu ya. Itu namanya dalil sotoy, dalil yang kagak kepake. Kalau ini mah hujjatun syar'iyatun, dalil bangsa sara. Emang ada yang nyuruh kias itu fa'tabiru liqaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru, ambil pelajaran, ambillah oleh kalian akan pelajaran, ya ulil absar, duhai orang-orang yang punya akal. Ambil pelajaran maksudnya ukur tuh, samain. Di zaman Nabi makanan pokoknya gandum, ukur sama beras. Ya ulil absar, duhai orang yang punya akal sehat. Al-Hasru ini diambil dari surah Al-Hasr ayat yang kedua. Dalil tentang kias. Wa minal i'tibari, sebagian daripada mengukur, kiasu syai'i bisyai'i, yaitu mengkias sesuatu bisyai'i dengan sesuatu. Sesuatu tuh gandum, bisyai'i dengan sesuatu, yaitu beras. Ya, jangan duit. Kalau Imam Syafi'i mazhab kita enggak sah zakat kita pakai duit, kudu pakai beras, kudu makanan pokok. Lagian juga bawain ke orang miskin. Zakat fitrah kita jangan dititipin sama orang. Kita yang nyari setengah mati. Dari pagi, dari subuh pulang malam. Ya. Gelantung-gelantungan di kereta, gelantungan di bis. Udah jadi duit zakat fitrah kita titipin sama orang. Tetangga kita nungguin ya. Aduh, ini tanggal berapa ya? Udah tanggal 17, mudah-mudahan si Eli zakat fitrahnya sama gua. Lagi tungguin aja sama tetangganya yang miskin ya. Si Eli zakat fitrahnya di masjid. Sampai malam takbiran ditungguin, kagak dateng tuh zakat fitrah. Orang zakat fitrahnya ke masjid, tetangganya dilangkahin. Kasih apa sama tetangga? Mana sih tetangga? Kanan, kiri, depan, belakang, 40 rumah. Itu namanya tetangga. Gimana kalau mau pulang kampung, zakat di kampung? Ya biarin di zakat di kampung. Mengapa? Emang masih satu matla, sama-sama Indonesia, sah aja di zakat kita di kampung. Tapi yang bagus mah zakat fitrah aja dulu sama tetangga. Ntar nyampe di kampung, zakat fitrah aja lagi. Ada yang miskin lagi. Dari kantong lain, ya. Kalau sama tetangga kantong depan, kalau di kampung kantong belakang, rogoh lagi. Kan kantongnya ada 4. Boleh nggak zakat fitrah sampai 2 kali? Boleh. Iya, 3 kali juga boleh ya. Emang lagi diarepin begitu. Wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaika, seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kita makan sepiring, dikasihnya sekarung sama Allah.
Ahadisul ahkami, hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang boleh dijadiin buat hukum, buat netepin hukum tuh, itu al hadisul lazi yahtaju bihi fi isbatil ahkami wa tahlilil harami wa tahrimil harami wa tahlilil halali wa tahrimil harami huwal hadisu sahihu. Al hadisu adapun hadis, allazi yahtaju yang dibuat dalil, bihi dengan dia hadis. Hadis yang dijadiin dalil untuk netepin hukum, fi isbatil hukmi, di dalam menetapkan hukum-hukum, wa tahlilil halali, dan menghalalkan yang halal, wa tahrimil harami, mengharamkan yang haram, huwal hadisus sahihu, yaitu hadis yang sahih. Supaya gampang, pokoknya kalau udah hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Bukhari Muslim, orang udah percaya ada hadisnya sahih. Dah begitu aja biar gampang. Habisan kalau mau dipelajarin apa sih hadis sahih, kudu ngaji lama jadinya. Pokoknya asal ada hadis diambil dari kitab Imam Bukhari, diambil dari kitab Imam Muslim, udah cukup jadi hadis sahih. Apa tuh hadis sahih? Wa, adapun dia hadis yang sahih, ma ittasala, hadis yang nyambung. Ma ittasala, hadis yang nyambung, yaitu hadis yang nyambung, sanaduhu, sanadnya, diuduli dengan adil, dobitina, dobitnya, kalau bahasa kitanya catetannya, ya. Diuduli dengan adil, orangnya tuh adil, dobitina, dobitnya, catetannya kuat, hafalannya kuat. Kalau ada orang hafalannya nggak kuat, meskipun dia kiai gitu, nggak dijadiin hadis sahih. Begitu. Kudu catatannya kuat, hafalannya juga kuat, baru dianggap hadisnya sahih. Kayak Imam Muslim, cerita dikit ya, Imam Muslim ya, yang meriwayatkan hadis, pergi umroh. Dulu, bukan sekarang lagi dilarang dulu. Dulu berangkat umroh, ini Imam Muslim. Pulang umroh, gubuknya ditidurin anjing. Karena anjing itu najis, tinggal aja sama dia. Ya bikin lagi deh tempat lain. Tetangganya pada surakin, ya Allah, pulang umroh, gubuknya ditidurin anjing, lagi bikin lagi di tempat lain. Masa kiai miskin kayak begitu? Orang pada celak ya. Ada lagi muridnya kata-katain begini, tidur aja kiai bareng sama anjing, gitu. Berdua aja tidur sama anjing. Itu yang nyelak begitu tuh, itu yang pertama jadi muridnya Imam Muslim. Yang nyelak dia, yang pertama kali jadi muridnya dia. Gitu ya. Luar biasa ya. Zaman dulu begitu, kiai miskin-miskin. Sekarang kaya-kaya. Ya. Baru ngajar ngaji setahun udah beli PCX. Luar biasa zaman sekarang mah ya. Banyak duitnya kalau sekarang kiai.
diajak muridnya nih, anterin saya yuk. Mau apa? Mau ngambil hadis. Naik kuda berdua sama muridnya. Ini murid pertama mau ngambil hadis. Jalan turun, naik gunung turun gunung, masuk hutan keluar hutan, ketemu ini si guru yang mau diambil hadisnya nih. Ada hadis yang mau diambil satu dari mulut dia, dari mulut si guru. Tapi diselidikin dulu dari jauh. Jangan masuk dulu, kita liatin dulu dari jauh. Guru nih bagaimana ya? Mau ngambil hadis dari dia. Tungguin itu dari pagi sampai sore. Keluar di si guru nih yang mau diambil hadis, satu hadis dari mulut dia nih keluar. Mau berangkat nih guru. Naik kuda, kalau zaman dulu kan naik kuda ya. Begitu mau ditaikin kudanya ngamuk. Nggak mau ditunggangin tuh kuda. Ngamuk. Lari. Akhirnya nih sorban yang hijau nih dibuka aja nih dari sini. Ya, dibuka digini-giniin kudanya. Disangka kali itu mau kuda rumput, emang kuda bego. Dilece-lecein sama sorban yang hijau. Akhirnya marahin tuh kuda, ditangkep. Kata Imam Muslim, nggak jadi ngaji dah. Muridnya protes sih murid. Ya Allah guru, kita dari jauh banget kan ini berhari-hari kemari. Pas udah ketemu sama guru kagak mau ngaji. Kata Imam Muslim, nggak jadi ngaji. Emang apa? Gurunya tukang bohong. Kan ketemu aja belum. Dari mana taunya? Tadi no, kudanya lagi ngamuk, dibohong-bohongin sama sorbannya hijau. Disangka sama kuda dikasih rumput kali, nggak taunya sorban. Berarti itu guru udah bohong. Nggak jadi ngaji, pulang lagi. Gitu. Ya. Orang dulu tuh ngaji satu hadis yang mau diajiin begitu telitinya orang zaman dulu. Makanya dipercaya hadisnya sebagai hadis sahih. Emang sampai kayak begitu. Guru ada kok. Mau ngaji ya? Iya ini malam Jumat mau ngaji ya. Iya. Guru ada. Belum pulang mancing. Tungguin ya. Kita pada nungguin guru pulang mancing ya. Ada guru mancing mulu, ada nggak di zaman sekarang tuh? Iya, mancing mulu. Orang biasa aja apa yang mancing. Guru mah jangan. Dulu ada cerita, orang pulang khotib makan ketoprak di depan rumah yang lagi direnovasi. Tukang bangunannya pulang. Tanya, guru, yang tadi khotib ya? Iya. Oh, ini ngapa makan ketoprak di sini? Emang kenapa mas? Ini habis khotib makan ketoprak di sini. Kan dia mah kalau ketoprak munjung begitu ya, ke atas ya. Kerupuknya merah jadi kelihatan banget gitu ya. Begitu. Emang kenapa mas? Ini kagak muruah kiai. Gitu. Enggak sopan makan di sini, enggak boleh. Si khotib makan di sini. Gitu. Akhirnya kata kiainya, mas bungkus aja nih mas, bawa pulang. Gitu. Tapi udah terlanjur malu kiainya nih. Dicari-cari aja alasan. Sini mas, saya bilangin mas, saya pulang khotib. Ya terus lapar banget, bini saya belum masak. Daripada saya nabokin bini, mendingan saya makan ketoprak di sini. Gitu. Kata si mas-masnya, bungkus aja kiai bawa pulang. Dibungkus bawa pulang. Tuh. Jadi aib, namanya tidak muruah. Gitu. Kayak tadi tuh, cuman bohongin kuda aja, orang udah nggak mau, nggak jadi ngaji sama dia. Itu Imam Muslim gitu. Ya. Nggak ada yang apiknya kayak begitu lagi udah. Guru-gurunya udah lain. Ya. Bila suzuzin, tidak ada keganjilan. Kalau ada keganjilan, kagak boleh dibilang hadis sahih. Harus lurus, jangan ada keganjilan. Catatannya kuat, hafalannya kuat,
bila suzuzin tidak ada keganjilan. Syarat nih, syarat menjadi hadis sahih nggak ada keganjilan. Wala illatin, dan tidak ada penyakitnya. Kalau ada penyakit sedikit aja nggak boleh jadi hadis sahih. Turun nanti hadisnya, derajatnya jangan hadis sahih. Karena ada ilat, ada penyakit kalau kata kita Maya. Ada kekeliruan. Itu hadis sahih itu begitu tuh. Pertama hadis sahih syaratnya ma ittasala, nyambung sanaduhu oleh sanadnya. Yang kedua biuduli dobitina, dengan adil dobitnya, catatannya, hafalannya. Adil, orangnya adil. Kayak tadi saya ceritain tuh, adilnya sampai kayak begitu. Bila suzuzin tidak ada keganjilan-keganjilan. Kalau ada yang keganjilan-keganjilan, nah itu nggak jadi hadis sahih. Wala illatin, dan tidak ada penyakitnya. Wal hasanu, adapun hadis sahih, hadis hasan, paling kurang netepin hukum kudu pakai hadis hasan. Yang pertama kudu pakai hadis sahih, yang kedua kudu pakai hadis hasan. Ma'urifa makhrajuhu, hadis yang diketahui makhrajnya, warijaluhu, dan perawi-perawinya.